mulia dan hormat. Jadi kalau ada uang kita 100.000 banyak mungkin di dompet kita, jatuh kita ambil. Tapi kalau jatuh mungkin kertas parkir yang sudah selesai, jatuh mungkin kita tidak terlalu peduli ambilnya. 10.000 saja kemarin kami sama Inang di jalan, ayo putar, kami putar ambil 10.000, nanti kasih persembahan ya karena ini pas, tambahkan persembahanmu untuk ini, katanya begitu. Kata Inang karena ini pas untuk persembahan, mungkin uang orang yang jatuh untuk persembahan juga tidak masalah katanya. Kalau ada uang kita yang sangat berharga, mana ada orang yang koyak-koyak uangnya lalu dibakar, dibuang, disampah. Kalau sampah biasa mungkin tidak masalah dibakar. Tapi uangnya tidak ada orang, mana 10 juta biar kita bakar dulu kita uang ini begitu. Begitu berharganya. Kita lebih dari uang itu. Kita sangat berharga, maka jangan dirusak dengan banyak hal. Baiklah kita hargai ciptaan Tuhan, diri kita ini. Kita hormati Tuhan melalui menghargai diri kita. Baik dah sehari-hari menutup perbula sampai jam 2 teh. Unak patoros tiap hari merusak dirinya dengan begadang terus. Sehari-hari matong lau latihan SP-nan mungkin terlalu capek lelah, jangan terus terlalu capek. Berkat Tuhan ini harus dihargai, dihormati, bukan untuk dipuja-puja tapi dihargai, dijaga. Lalu yang kedua, sesama kita itu juga hormat, mulia, mirip, hampir serupa dengan Allah. Jangan sampai kita sakiti sesama kita. Ingatlah itu ciptaan Tuhan. Jangan pernah membuli, membuang, tidak peduli kepada sesama kita. Terima kasih orang Bogor, gereja Bogor ruas mengirupi ruas, artinya mereka sangat peduli. Kalau semakin luar biasa ruas mengurupi yang bukan ruas, yang bukan Kristen, itu semakin meningkat spiritualitasnya. Bolehlah dulu untuk latihan internal dalam diri, tapi harus keluar juga nanti. Waktunya gereja itu juga keluar memperhatikan manusia ciptaan Tuhan. Dan kehebatan manusia yang diciptakan hampir sama dengan Allah. Baiklah kita topang, kita bangun dengan berbagai hal. Dan yang terakhir seperti yang dikatakan dalam referen di Minggu Trinitatis ini. Tuhan yang mencipta, Yesus yang sudah hadir bersama kita, dan Roh Tuhan yang ada dalam hati kita akan tetap kita hargai. Lihatlah anak-anak yang memuliakan, mengagungkan Tuhan. Janganlah seperti ahli-ahli yang tidak memuliakan Tuhan. Yang terakhir sekali untuk Inang Amang yang 7 keluarga yang membawa anak untuk dibaptis. Dan untuk kita semuanya, di agenda HGBP 3 tugas orang tua. Yang pertama, kalau dia diberikan Tuhan berkat untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengasihi seorang anak kandung atau angkat, pertama membawa baptis, mempersekutukan anak Tuhan itu kembali bahwa mereka satu dengan Tuhan. Itu 3 tugas. Yang pertama membawa baptis. Ini adalah tugas orang tua. Kalau Tuhan kasih berkat, bawa baptis. Jangan biarkan mereka tidak bersama Tuhan. Karena kejamnya alam raya ini, mungkin banyak roh-roh jahat di dunia ini. Bawalah baptis. Menyatakan bahwa kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, tetapi anak kita juga bersama dengan Tuhan. Mempersekutukan mereka sakabona, satu dengan Tuhan anak-anak kita. Itu bukan hanya untuk kita suruh-suruh, untuk kita lakukan yang tidak baik, tetapi untuk dikasihi. Bawa baptis ini yang pertama. Yang kedua, tugas orang tua adalah mendidik mereka dalam firman Tuhan sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. Jangan lupa itu. Dari mana orang tua mendidik supaya mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka sendiri tidak pernah terdidik untuk hidup dalam firman Tuhan. 99 kata-kata tidak didengar, tidak ditiru daripada satu teladan, tetapi satu teladan akan lebih baik, berguna daripada 99 nasihat petua yang tidak benar. Maka orang tua yang dibawa baptis, puji Tuhan, sudah melakukan tugas yang pertama. Semua yang sudah dibaptis anaknya sudah membawa tugas yang pertama. Tetapi tugas yang kedua,
mengajar, mendidik mereka untuk hidup dalam firman Tuhan sehingga mereka mengenal Yesus dan hidup selamat. Jangan lupa itu orang tua. Mendidik. Tidak mungkin kita mendidik kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak mungkin kita boleh mendidik mereka kalau kita tidak terhubung dalam doa kepada Tuhan, dalam nyanyi kepada Tuhan. Berdoalah, berkatilah setiap hari anak-anak kita, supaya mereka selalu bersama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Maka orang tua akan tetap tenang karena anaknya sudah dibawa baptis dan sudah dididik dalam firman Tuhan. Yang ketiga, ini yang sering dilupakan Bapak Ibu Saudara dan juga yang hadir pada saat ini. Menyuruh mereka untuk berbagai kegiatan yang akan mendukung iman mereka. Sekolah minggu. Untuk orang tua yang hadir di sini, anaknya yang belajar CD, saya sudah katakan kemarin Jumat, karena mereka tidak pernah pertanyaan, hari Jumat mereka akan masuk Zoom. Orang tua diingatkan itu, tugas orang tua masih untuk menyuruh mereka ke sekolah minggu, menyuruh mereka kemana-mana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk imannya. Gereja kita memberi banyak tempat remaja, sekolah minggu, di sana dididik. Doakan guru-guru sekolah minggu supaya mereka mendidik pelajaran, bukan biarkan guru-guru sekolah minggu. Bukan. Belikan guru-guru sekolah minggu buku-buku supaya mereka belajar buku-buku rohani. Oh, saya tidak punya anak. Enggak, tugasmu itu, ini anak-anak kita semuanya. Anak-anak saya sudah semua jago-jago. Karena sudah jago-jago, didiklah supaya anak ini jago-jago. Belilah guru-guru sekolah minggu buku-buku, beri kaset-kaset, beli fasilitasi semuanya. Terima kasih yang sering memfasilitasi guru-guru sekolah minggu, supaya anak-anak kita ini masa depannya seperti di Pemasmur itu, anak panah yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi tugas nomor 3 yang sering dilupakan orang tua, dia pikir tidak tanggung jawabnya. Tugas nomor 3, mereka di altar gereja berkata, ya, apakah kamu ingat tritugas? Ya. Apakah kami lakukan? Tunggu dulu. Kita berefleksi hari ini. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara tidak pernah menyuruhnya untuk beribadah. Dikatakan di sini untuk ibadah-ibadah di Huria Kristen Protestan. Kenapa harus di Protestan? Biar dasarnya jangan bingung. Ya, yakinlah kalau dogmanya berbeda-beda, kita bawa ke sini hari ini, besok ke sana, besok ke sana, besok ke sana. Mana sih yang benar? Seperti berantem ini orang Kristen katanya. Baiklah, berikan di sini sekolah minggu, fasilitasi semua mereka, remaja. Lalu mereka, anak-anak kita akan tetap hidup dalam firman Tuhan. Bisa manginang yang terutama yang baru baptis, mau baptis ya, yang tritugas. Ini sudah selesai, nanti baptis, pulang ke rumah, mau makan-makan atau tidak makan-makan terserah. Tapi tugas yang pertama sudah selesai. Berbahagialah, sudah boleh dihantar Tuhan ke tempat ini, ke bait suci ini. Tapi ingat tugas yang nomor 2. Selanjutnya nanti masih tetap. Dan jangan lupa setiap hari berdoa dengan nama anak kita itu. Berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberkati kita setiap orang. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Semangat nanti ketika kita bernyanyi. Ketika kita menyerahkan persembahan, Tuhan kita luar biasa, betul-betul mengasihi kita. Kalau ada kita punya persoalan hidup, punya problem-problem dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa nanti, jangan lupa menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dalam persoalan kita dan pasti memberi jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam sukacita kita setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus untuk firman-Mu hari ini. Sungguh ajaib. Sungguh luar biasa Tuhan. Menciptakan jagat raya ini yang masih belum dapat kami pelajari seluruhnya. Semakin banyak yang kami pelajari di jagat raya, semakin masih banyak yang kami masih belum paham, belum mengerti. Tetapi Tuhan menciptakan manusia hampir serupa dengan Allah. Yang punya kreasi, yang punya semangat, yang punya daya pikir yang hebat, yang boleh seperti Allah, seperti menciptakan, menemukan banyak hal yang telah Tuhan ciptakan. Berkatilah ya Tuhan para peneliti, para pendidik yang membuka jendela pintu bagi pemikiran banyak orang yang sedang belajar. Biarlah para guru, para dosen, para pengajar,
penuh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak murid mereka tergerak untuk semakin belajar dalam banyak hal karena pengajaran guru-guru mereka. Berkati setiap orang ya Tuhan dalam kehidupan mereka yang telah memberikan perhatian, memuliakan Tuhan, dan memberi kesejahteraan bagi dunia ini, bagi alam raya ini, bagi bumi ini, juga bagi sesama kami, sesama makhluk hidup dan juga sesama manusia. Biarlah kami yang telah Tuhan ciptakan boleh tidak hanya mengambil sesuka hati kami, tetapi kami akan memperbaiki, akan memberikan kebaikan-kebaikan di jagat raya ini juga terhadap sesama kami. Berkati kami setiap orang yang mulia dan hormat yang telah Tuhan beri berbagai pemikiran, keahlian, wisdom, kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat melimpah daripada Tuhan. Biarlah kami setiap orang bertanggung jawab dengan menghargai ciptaan Tuhan dalam kehidupan kami, menghargai diri kami juga, sehingga kami menjaga diri kami sebagai yang hormat dan mulia yang telah Tuhan ciptakan. Jangan kami rusak, dan juga jangan merusak orang lain, karena itu adalah sangat berharga yang Tuhan ciptakan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, bila mana kami mempunyai pergumulan dalam kehidupan kami, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dengan anak-anak cucu, dan juga pergumulan dalam harapan-harapan kami untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh rumah, untuk memperoleh jodoh, untuk memperoleh anak dan cucu. Ya Tuhan, Engkau maha baik, Engkau maha tahu, dan segalanya ada bagimu dan boleh kamu beri di waktu yang Tuhan tentukan. Biarlah Tuhan boleh mendengar doa umat-Mu ini. Biar kami boleh Tuhan curahkan berbagai hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa berdoa dengan terus menerus kepada Tuhan, memohon permohonan kami dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak yang akan dibaptis. Pada saat ini Engkau memberkati anak-anak kami dan juga orang tua. Kami bersuka cita bila mana anak-anak kami masuk dalam kerajaan surga. Biarlah Tuhan mendidik mereka nantinya, orang tua dan juga anak-anak, untuk boleh dalam Tuhan senantiasa mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan diberkati di gereja yang telah mengikat janji. Biarlah janji mereka yang setia tetap pada saat ini hingga mereka diberkati berjanji kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap setia di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Biarlah mereka menjadi cerminan, tanda-tanda bagaimanakah kasih Tuhan dalam keluarga mereka. Pada saat ini Tuhan juga kami berdoa untuk yang berulang tahun dan juga yang merayakan hari pernikahan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, mengingat bahwa hari-hari ini adalah berkat Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan di setiap hari yang membahagiakan bagi mereka. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk kesembuhan keluarga yang sedang sakit, Nyonya Huta Barat Buru Panggabian, Kris Kultum yang dalam perawatan di rumah, dan juga Bapak Siagian Wurugultum. Ya Tuhan, ketika kami sakit, Engkau ada hadir bersama dengan kami. Biarlah keluhan mereka boleh sampai kepada Tuhan dan boleh membuat mereka tenang dan tentram. Berkati mereka Tuhan dalam berbagai hal kebutuhan mereka. Berkati para dokter, perawat, rumah sakit dan obat-obat yang mereka pakai. Semuanya itu boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk pemulihan mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Sitorus Inang Borubaku yang sedang berduka karena telah meninggal dunia suami, orang tua, opung, cucu mereka. Ya Tuhan, Engkaulah melalui Roh Kudus penghiburan
yang menghibur keluarga itu, sehingga mereka tetap dapat bersaksi tentang kehidupan, tentang kebahagiaan orang-orang yang bersama dengan Tuhan walaupun dalam duka yang mendalam. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menghibur keluarga sehingga mereka boleh tetap tegar di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segala program gereja ini, acara perkunjungan, acara retreat, dan juga acara perguru madua dan sekolah minggu, semuanya ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Biarlah segala kegiatan kami boleh kami nikmati dan boleh memuliakan Tuhan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Tuhan. Ketika kami nanti akan kembali dari bait suci ini, sertai kami ya Tuhan, boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Haleluya, terpujilah Sang
Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ada dua sakramen di gereja kita. Pertama adalah baptisan kudus, lalu perjamuan kudus. Sakramen adalah pekerjaan kudus. Dan ini karena sekarang kita akan bersama-sama dalam doa kita, dalam sukacita kita untuk bersama-sama menyerahkan dengan Tuhan dalam ibadah kita. Maka kita akan boleh nikmati. Memang terkadang ketika dibaptis di satu daerah gereja ada 60 orang, maka banyak orang sepertinya bosan atau mungkin malas. Tapi terima kasih, kalau sebenarnya semakin banyak orang yang dibaptis, semakin 1000 orang, seharusnya kita akan bersorak-sorak dan tidak jadi malas atau ribut. Maka hari ini kita akan bersuka cita Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, juga yang di atas, bahwa kita akan memulai acara baptisan atau sakramen baptisan kudus. Mari kita bernyanyi. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman percaya kita di hadapan jemaat, terutama di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini yang saya katakan tadi, tugas orang tua. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silakan duduk dan datang. Biasanya di samping. Ya Leon Gio Lucius Morajogi Siregar, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kori Natama Simanjuntak. Kiaka namanya? Ya. Oke, namanya. Ya Kiaka Kori Natama Simanjuntak, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kabar baik ya. Naomi Makaira. Badannya boleh. Ya Naomi Makaira, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Pegang. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Oke, udah ya. Terima kasih Bapak Pendeta Sandy. Yuk, Naomi ya. Ya. Marcelo Alvaro. Marcelo. Marcelo Alvaro. Ya, pegang namanya. Ya, Marcelo Alvaro Pakpahan. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Si Joy Vanka atau Jovanka? Joy ya, Joy Vanka Aryani. Ya, Joy Vanka Aryani Tumanggor, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Pelaninangnya agak licin dia mungkin. Holong Ivander. Ya, Holong Ivander Fasaribu, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Hati-hati ya, ada licin air deh. Karissa Gabriela. Karissa ya? Ya, pakai K ya? Ya, Karissa Gabriela Silitonga, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua baptis sudah boleh berdiri kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah menyerahkan anak-anak kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama
mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sekaligus berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa-Mu, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah melihat manusia. Engkau menyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Kau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetaplah berita Injil di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang diteguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nanti yang baru baptis orang tua nanti berfoto ya sama pendeta. Kami para halado dan juga seksi musik, song leader, pemusik, multimedia mengucapkan bagi kita selamat hari Minggu bagi kita. Horas.